Ya, halo teman-teman semua. Saya ingin ngebahas sesuatu yang sekarang itu mungkin sedang lagi naik daun, yaitu saingan YouTube itu semakin besar. Ini riset yang saya lakukan dan saya juga beberapa menonton podcast. Menurut pandangan orang yang berbeda dan beberapa orang yang saya tanya, memang betul saingan YouTube sekarang 2025 itu besar sekali teman-teman. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena setiap press konten itu udah ada orangnya. Misalnya gini, konten ini orangnya si ini, dia udah besar channel. Nah, itu semuanya pasti ada. Pertanyaan saya, apakah ini sebuah fenomena yang buruk atau baik? Dan apakah kita kalau menjadi YouTuber itu harus dan apakah bisa? Oke, saya kan menilai ini dari beberapa sudut pandang ya. Contohnya gini, yang pertama, riset tren sosmed dulu. Sebelum kita membuat channel, ini saya ngebahasnya itu dari nol ya, dari buat channel. Kita harus meriset yang namanya ide kontennya dulu. Misalnya gini, riset trennya dulu. Misalnya kita mau bikin konten masak. Jadi kita riset tuh, masakan apa sih yang lagi ngetren? Kan masakan banyak ya, ada masakan tradisional, masakan modern, masakan ini sebagainya dan sebagainya. Karena sekarang sosial media itu sebagai kebutuhan. Orang kebanyakan standar hidupnya itu pakai sosmed, makanya suka ada orang standar TikTok. Nah, itu yang ngontrol standar hidup kita itu kebanyakan sosmed. Sekarang itu seriusan. Kebanyakan orang hampir setiap hari ya, nggak mungkin dia skip aja satupun nggak buka sosmed. Jadi kita harus cek tren di sosmed lain di TikTok, karena setiap sosmed itu sama trennya. Yang berbeda hanya mungkin algoritmanya, CEO-nya itu agak sedikit berbeda karena saya nggak belajar ya di sosmed IG atau TikTok atau dan sebagainya. Jadi kita itu harus coba bisa buat ngecekin tren juga, tren sosmed lain. Misalnya kayak tren di IG apa nih yang ngetren, di TikTok apa yang sedang mengetren sekarang. Yang selanjutnya, apa yang kita suka. Kita kalau mau bikin konten, kita harus tahu nih kita sukanya apa sih. Misalnya kita suka mancing, ya udah kita bikin konten mancing, selesai gitu. Jadi menurut pendapat saya, kita harus melakukan sesuatu yang kita suka. Misalnya kita suka kontennya game, ya udah kita main game aja, fokus, jangan terbawa arus orang lain. Kebanyakan itu betul nggak konsisten, dia bikin konten ini, dia sini sukses, bikin konten itu ngikutin. Nah, ini nggak boleh, kita harus fokus mau bikin kontennya apa, tujuan kita apa. Nah, itu. Jadi kita itu yang pertama kita harus buat dan kita kerjakan apa yang kita suka. Seperti itu. Yang selanjutnya kita harus kenali diri kita dulu. Kita udah tahu nih, kita sukanya apa. Yang kedua kita harus kenali juga diri kita seperti apa. Ini ngebangun personal branding di YouTube. Misalnya kita orangnya itu penyampaiannya tegas, terus penyampaiannya kocak, ya udah itu nanti bakal jadi personal branding kita. Jangan kita ngomong kayak gitu nanti jadinya nggak ada personal brandingnya. Jangan kita bikin konten upload, jangan. Ini berkembang tapi kan hasilnya kecil teman-teman. Jadi kita kalau mau ngebangun sesuatu channel YouTube, kita harus tahu personal branding dalam diri kita tuh apa dan siapa diri kita. Kita harus kenal, diriku siapa sih nih, apa sih hobi gue, apa sih kesukaan gue. Nah, itu tuh harus tahu teman-teman. Jadi jangan main upload aja videonya. Yang selanjutnya adalah update informasi. Nah, ini penting nih, harus selalu update karena fitur dan kebijakan YouTube selalu update tiap bulan dan setiap hari berjalan itu. Misalnya nih, kayak tahun lalu kan belum ada tuh kebijakan 1000 dan subscriber dan 4000 jam tayang. Tahun 2016, 2015 itu belum ada. Sekarang udah ada. Nah, itu namanya update kan. Jadi teman-teman itu harus nonton video, misalnya nih, kayak video gua nih ya, video tutorial memberikan ilmu sebagai YouTuber. Harus update ya. Jadi nonton video gue jangan yang video-video lama, nonton video barunya. Karena yang gue sampaikan di sini itu berdasarkan tren dan berdasarkan kondisi lapangan di hari ini ya. Dan atau kan di bulan ke depan atau di minggu ke belakang. Kalau udah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu udah nggak relevan videonya, isinya udah nggak relevan karena itu isian
video itu diupload. Karena gini, gue tuh tag, misalnya gue ngupload Senin, gue tuh Minggu tuh syuting. Biar informasi yang gue berikan itu masih hangat dan cocok untuk dipraktekin, ya. Jadi harus cari video kalau mau belajar YouTube, itu cari channel yang selalu rutin upload dan juga apa yang disampaikan itu mudah dipahami alias nggak berat. Karena kalau teman-teman nonton channel orang tapi dia penyampaiannya berat, percuma, nggak bakal paham. Ya mungkin paham tapi pemahamannya agak lama ya dibandingkan orang yang cara penyampaiannya itu ngalir aja gitu. Selanjutnya fokus ke ide fokus ke satu konten. Sorry lupa nih jadinya. Jadi teman-teman harus fokus ke satu konten. Misalnya kontennya masak, ya udah fokus satu konten masak misalnya nih. Dan karena gini, saya berikan pengaplikasiannya ya. Contoh, ada orang konten channel YouTube-nya kontennya memasak. Misalnya dia masak masakan Indonesia tradisional. Nah, itu kan banyak tuh. Masak itu misalnya masakan tradisional Indonesia, misalnya dari Jawa, apa? Bikin. Besoknya mau dari Sumatera nih, bikin. Nah, jadi satu konten, jadi gini, satu next konten itu pasti dia beranak. Ya, kayak buku aja, satu bab itu ada subbab namanya. Jadi satu ide konten itu pasti dia punya anak. Maksudnya gini, isinya misalnya gini, konten mancing. Udah tuh kita bahas mancing di sini, mancing pakai umpan ini. Nah, itu samanya mancing. Jadi janganlah bikin konten campur aduk atau gado-gado. Tapi bang, gue kalau misalnya mau ganti konten dari misalnya masak ke mancing, apakah boleh? Jawabannya boleh. Nih gue jelasin nih, karena gue pernah ngalamin kayak gini. Dan ternyata kalau kita mau ganti next konten, kita harus transisi konten dulu. Jangan langsung mentah-mentah satu. Nanti subscriber bakalan drop. Serius. Karena kita ngumpulin orang ini, ya misalnya kita kontennya mancing, masak nih, awalnya kita masak. Kita ngumpulin ada 1000 subscriber. Nah, orang-orang 1000 subscriber ini yang suka masak, nggak suka mancing. Kalau misalnya kita langsung ganti konten mancing, ya udah itu bakalan drop pastinya, ya. Jadi harus diperhatikan juga subscribernya. Bagaimana jadi subscriber tuh kita harus ngerasain ya. Oke, nih selanjutnya nih masih masuk. Jadilah penonton. Coba sesekali kita pakai akun lain, pakai device lain. Saya nggak ngajarin teman-teman buat nonton video sendiri. Maksudnya, cobalah kita pikir. Misalnya gini, kan kita kan kalau tag atau syuting itu kan nggak langsung diupload ya. Ada masih mentah itu belum diedit. Nanti coba kita tonton sendiri dah. Kita rasain bagaimana menjadi seorang penonton yang menikmati video kita sendiri. Misalnya nih, kita penyampaiannya keras, penyampaian kita nggak jelas, ngomongnya nggak jelas, audionya kresek nginging bunyi. Jangan kayak gitu. Kita tuh harus fokus ke ide, ke konten kita, kualitas konten. Nah, ini baru masuk nih. Jangan pikirkan uang dan AdSense. Nice. Kalau mau jadi YouTuber, sekarang itu jangan mikir AdSense. Karena AdSense itu paling setahun. Itu pun kalau udah monet, dia butuh proses lagi. Karena gue udah ngalamin 5 tahun gue konten, AdSense-nya kecil. Jadi teman-teman fokus aja ke kontennya. Misalnya konten masak, ya udah teman-teman bagus. Oh, gue mau bikin konten masak nih. Mau berbagi ilmu ke orang. Nah, kalau kita seperti itu pemikirannya, otomatis orang-orang yang nonton video kita itu bakal rame. Jadi jangan fokus ke uangnya dulu, fokus ke apa yang kita berikan kepada penonton. Kalau kita udah fokus ke situ, uang bakal datang ke kita sendiri, ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang masih ngonten tapi mikirnya AdSense, emang semua butuh duit. Saya tahu semua butuh duit untuk beli kuota, atau untuk membayar wifi, atau untuk beli alat baru, beli handphone baru. Saya tahu, saya pasti butuh duit karena saya juga ngalamin. Emang bikin konten gini walaupun cuma pakai handphone sama mic kayak gini juga butuh duit juga buat beli kuotanya kan, buat nguploadnya gitu. Tapi kita fokuslah kepada solusi ya. Bagaimana video kita bisa dijadikan solusi untuk penonton kita. Misalnya penonton kita mau masak, misalnya ini channel masak, penonton kita mau masak rendang, dia nggak bisa nih, ya udah kita bikin tutorial masak rendang. Nah, di situ penonton kita bakal, wah, gua nemu video nih, penyampaiannya bagus, ininya bagus,
Mbahnya tuh. Jadi kan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, saya yakin video kita bakal direkomendasikan oleh pihak YouTube dan bakal naik ke penelusuran. Oke, itu yang saya berikan untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.